mereka membawanya menghadap imam besar Kayafas. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala bahkan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dihukum mati. Sehingga mereka berusaha menghadapkan banyak saksi dusta. Karena tidak didapati satupun kesalahan, maka mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Bahkan orang lain pun memukul Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi Petrus menyangkal di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Ia bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan Petrus menyangkal untuk kedua kalinya. Katanya, "Aku tidak kenal orang itu." Tak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri yang bernama Pilatus. Seraya bertanya kepadanya, Mas Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri yang bernama Pilatus. Seraya bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tindakan tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi dia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga Pilatus sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Walaupun Pilatus tahu persis bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan kamu campuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi karena hasutan imam-imam kepala, tua-tua dan orang banyak yang bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati, maka Pilatus berkata kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan! Ia harus disalibkan! Salibkan dia! Salibkan dia!" Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya sia-sia, maka ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah
bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus diserahkannya untuk disalib. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanan dan memukulkannya di kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan baju itu daripadanya dan menyerahkan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalib. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah seorang dari mereka mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Tiba-tiba tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melihat dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Kehidupan Yesus tidak terhenti di kayu salib. Jika hanya berlaku sedemikian, iman kita akan menjadi sia-sia. Kebangkitannya memberi kita harapan baru. Salib dan kebangkitan tidak dapat dipisahkan. Kematian tidak mempunyai kuasa ke atas orang-orang yang beriman kepada Kristus. Inilah kisah tentang kematian Yesus. Dia tidak bersalah. Dia orang benar. Tapi demi menebus dosa-dosa manusia, dosa kita semua, ia rela disalibkan di kayu salib. Ia mati dan bangkit pada hari ketiga sesuai isi firman Tuhan. Terima kasih. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan pengambilan gambar buat jemaah.